Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan dari Tuhan. Pada hari ini, kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dan dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Saya percaya apapun situasi hidupmu, Tuhan selalu setia mendampingi Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar, Yesus berkata lagi, "Dengan apakah hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain." Dalam permenungan saya, tidak penting mau besar atau kecil. Yang terpenting adalah niat, komitmen, mau dipakai, mau dibentuk oleh Tuhan atau tidak. Kita semua diberikan bakat dan kemampuan. Kita tidak perlu jadi orang yang super hebat. Mungkin kita punya sedikit yang kita miliki. Mungkin kita merasa bahwa kita tuh di bawah, tidak ada artinya dibandingkan dengan orang lain. Tapi ingat, jika sedikit itu diberikan, ditaburkan, disalurkan bagi orang lain, akan menjadi berkat. Biji sawi yang kecil itu ditaburkan, sekalipun yang paling kecil. Tapi ketika dia ditaburkan, dia punya menjadi pohon yang jauh besar. Punya ranting-ranting yang banyak, menjadi tempat bernaung burung-burung di udara. Saya yakin, dengan keterbatasan yang kita miliki, kalau kita mau memberi itu dengan ikhlas, Tuhan akan melipat gandakan itu menjadi berkat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, sekali lagi. Paling kecil, tapi bertumbuh menjadi yang paling besar.
Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang dengan segala kemampuan kita, dengan segala jatuh bangun, dengan segala keterbatasan kita. Kita mau berjuang untuk terus bertumbuh dan berkembang, menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Agar semakin banyak orang dirangkul, agar semakin banyak orang merasa bahwa dia dihargai. Agar semakin banyak orang merasa tidak sendirian dalam hidup ini. Kita percaya Tuhan akan melakukan karya-karya besar dalam hidup kita kalau kita mau membuka diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi kita berjuang dalam hidup ini untuk tetap menjadi berkat bagi siapapun, terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kita berjuang dengan segala keterbatasan kita, tapi kita bisa menjadi berkat-berkat bagi orang lain. Dalam pengalaman hidup saya juga bukan orang yang paling pandai, orang yang paling suci, tapi saya berjuang Bapak Ibu, agar setidak-tidaknya saya selalu melakukan pertobatan setiap hari, agar Tuhan boleh menggunakan hidup saya juga menjadi berkat bagi Anda dan bagi orang-orang lain yang saya jumpai. Anda juga demikian Bapak Ibu. Tuhan akan memakai Anda dalam keterbatasan Anda, dalam kesedihan Anda sekalipun, dalam keterpurukan Anda sekalipun. Kalau Anda membuka diri, Tuhan akan memakai Anda menjadi berkat-berkat bagi banyak orang. Maka mari, jangan pernah lupa datang kepada Dia sebagai sumber segala-galanya. Kita datang menimba kekuatan daripadanya. Lalu kita punya sesuatu yang akan kita bagikan bagi orang lain. Kita yang kadang tidak sempurna ini bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Saya percaya itu. Sedosa-dosanya orang, sejahat-jahatnya seseorang, ada satu titik terang dalam hidupnya yang menjadi milik Allah. Semua orang dilahirkan dalam kebaikan, tapi kemudian orang memutuskan untuk mengikuti yang baik atau mengikuti yang jahat. Kalau kita mengikuti yang baik, kita akan menjadi ranting-ranting bagi burung-burung yang lain yang mau bersarang di situ untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan peneguhan. Anda bisa jadi demikian. Saya juga bisa jadi demikian. Kadang kita merasa bahwa kita kurang pandai. Tapi percaya, ketika Tuhan menggunakan kita, kita bisa menjadi berkat berlimpah bagi orang lain. Karena bukan kita, tapi Dia yang hidup di dalam diri kita yang akan berkarya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan, siapapun Anda, percaya saat ini Tuhan sedang memakai Anda menjadi berkat bagi orang lain. Asalkan kita membuka diri, kita melakukan pertobatan, sehingga kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih-Mu telah mengumpulkan kami yang tak pantas ini dalam perjamuan Ekaristi. Dengan cuma-cuma kami telah menerima, dengan cuma-cuma pula kami hendak memberi. Tumbuhkanlah sepenuhnya benih yang telah Kau taburkan, dan buatlah berbuah melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.